Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hafiz Virus. Kali ini saya akan mereview pemakaian tensioner manual di Yamaha Aerox saya yang udah saya pakai 1 tahun lebih ya guys. Karena kemarin banyak yang nanya juga ya, bagaimana sih kondisi tensioner manual yang saya pakai ini? Apakah masih awet atau ada kendala lainnya? Kalau kita bahas dari keawetan, ya setelah pakai tensioner manual ini tentunya lebih awet ya, karena sebelumnya pada saat masih pakai tensioner otomatis itu dalam jangka waktu 1 bulan kadang tensioner otomatisnya dia udah jebol. Otomatis saya harus ngeluarin duit lagi 120.000 sampai 160.000 untuk ganti si tensioner otomatisnya. Dan semenjak saya pakai tensioner manual ya, udah nggak ada cerita lagi ya, pastinya tensioner jebol. Walaupun kemarin pada saat saya ganti si tensioner manual ini ada sedikit masalah karena kepala dari si tensioner ini kan plastik yang saya beli ya, dia pecah. Tapi setelah saya balik bautnya sampai sekarang aman. Terus pasti akan timbul pertanyaan lagi, apakah setelah pasang tensioner manual suara mesin akan berisik lagi? Jawabannya iya guys, dalam jangka waktu tertentu ya, karena setiap motor cara berkendara bahkan mungkin jenis oli yang dipakai berbeda, maka akan berbeda juga jangka waktu permasalahan dari tensioner manual ini. Contohnya punya saya nih, ini sering banget ya kejadian si tensionernya itu ngendorin sendiri. Walaupun udah dikencengin, nanti dia dalam jangka waktu tertentu dia akan kendor sendiri. Atau kita udah kencengin, udah mentok kayak gini nih, udah 2 baut kayak gini dia udah kekunci, tapi dalam jangka waktu tertentu dia akan kendor. Hal ini disebabkan oleh apa? Disebabkan karena rantai ketengnya itu udah semakin melar ya. Rantai keteng semakin melar, terus lidah tensioner juga udah semakin tipis. Makanya harus disetting terus si tensionernya masuk ke dalam. Ini bisa kalian lihat nih, bautnya ini udah mendem ke dalam. Tadinya ini masih agak nonjol punya saya sih baut settingannya. Sekarang udah mendem ke dalam, berarti ini rantai ketengnya udah semakin melar ya. Kalau dibiarin bahaya nggak? Jelas bahaya guys. Resiko rantai keteng itu bisa putus. Jadi alangkah baiknya kalau udah gejala seperti itu, kita siap-siap beli rantai keteng yang baru ya guys. Dan persiapan juga ganti lidah tensioner, biasanya yang bagian atas ya, yang akan lebih cepat habis, biar kedepannya motor kita nggak bermasalah. Kalau sekarang dinyalain, ini lagi normal ya, suara mesin nggak berisik nih. Saya nyalain dulu motornya. Ini suaranya lagi normal karena beberapa waktu yang lalu udah saya kencengin lagi. Tentunya saya melakukan pengecekan dulu nih. Saya bongkar di bagian CVT-nya buat ngontrol si kekencangan rantai keteng. Pas saya angkat-angkat, ternyata rantai ketengnya itu emang udah agak kendor. Makanya saya lakukan pengencangan lagi di baut sebelah sininya nih. Sepertinya memang saya harus melakukan penggantian rantai keteng nih, biar lebih aman. Karena jujur aja kalau udah begini agak ngeri juga ya. Udah setahun lebih selalu dikencengin, otomatis itu ada masalah yang lain ya di area mesinnya. Ya yang utama ya rantai keteng, lidah tensioner, dan tensionernya. Mungkin kedepannya kalau udah ada uangnya, nanti saya akan ganti rantai keteng dan saya akan balik lagi pakai tensioner manual.
Karena memang salah satu penyebab tensioner manual cepat jebol itu salah satunya adalah rantai keteng yang udah melar juga ya guys. Jadi kita harus melakukan penggantian part-part tersebut ya guys. Oke guys, segitu dulu penjelasan dan review pemakaian tensioner manual di Yamaha Aerox saya yang udah lebih dari 1 tahun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan lagi. Dan nantikan terus video lainnya di channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.